Kita lanjut bahas spoiler BTT Season 5 episode 128. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tiba-tiba saja aura di dalam tubuh Xiaoyan ini telah berubah menjadi sangat mengerikan. Hal itu sampai membuat ruang yang ada di sekitarnya mulai berfluktuasi. Xiaoyan masih berdiri di langit dengan raut wajah memerah luar biasa. Dan mata dari Xiaoyan kali ini juga telah ditutupi oleh energi yang liar dan ganas. Xiaoyan benar-benar tidak berharap bahwa sebenarnya letusan energi dari 3 perubahan misterius api surgawi akan menjadi semengerikan kali ini. Xiaoyan secara perlahan mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya kali ini terasa cukup kaku karena banyak energi melonjak dari dalamnya. Namun kekakuan seperti itu hanya berlangsung selama beberapa menit saja sebelum Xiaoyan akhirnya terbiasa dengan kekuatan yang sangat mengerikan dari 3 perubahan misterius api surgawi ini. Xiaoyan pun kali ini bergumam, 3 perubahan misterius api surgawi level 3 memang sangat sombong. Tidak heran Tang Shen saat itu mengatakan bahwa aku harus menghindari dalam penggunaan 3 perubahan misterius api surgawi level ketiga kecuali diriku dalam keadaan terdesak. Kata-katanya memang penuh dengan kebenaran. Namun perasaan seperti ini terasa luar biasa setelah menahan rasa sakit yang sebelumnya terjadi. Berdasarkan tebakan dari Xiaoyan sendiri, kekuatannya saat ini telah berada di level puncak Dousong bintang 7. Dan sama artinya Xiaoyan telah meningkatkan 5 bintang dalam waktu sekejap menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi. Semakin tinggi level seseorang, maka 3 perubahan misterius api surgawi hanya akan bisa meningkatkan kekuatannya tidak lebih dari 3 bintang saja. Perubahan dari Xiaoyan kali ini juga menarik perhatian dari Yao Tianhuo dan juga Tiang Xuanxi yang saling berhadapan tanpa melanjutkan pertarungan. Yao Tianhuo sambil memandangi Xiaoyan, dirinya hanya bisa tersenyum dan tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan akan bisa mencapai level kekuatan seperti ini dengan mengandalkan 3 perubahan misterius api surgawi milik lembah api yang terbakar. Di sisi lain, tatapan mata dari Tiang Xuanxi terlihat cukup muram setelah dirinya merasakan peningkatan kekuatan secara signifikan dari seorang Xiaoyan. Tiang Xuanxi berpikir jika di masa depan nanti Xiaoyan adalah sebuah ancaman terbesar dan hari ini bocah itu harus dilenyapkan. Namun yang menjadi penghalang dari pergerakan Tian Xuanxi adalah Yao Tianhuo yang ada di hadapannya, karena orang ini tidak akan pernah membiarkan Tian Xuanxi bertindak sesuka hatinya terhadap Xiaoyan. Tian Xuanxi sendiri berpikir kemungkinan pelindung Wu masih bisa menghadapi kekuatan dari Xiaoyan saat ini. Jika dia gagal, maka masih ada tetua Tianxi dan juga 2 tetua lainnya yang belum bertarung. Tian Xuanxi tidak percaya jika orang-orangnya ini bergabung masih tidak bisa mengalahkan Xiaoyan. Sambil menggenggam erat pedang besarnya, Xiaoyan melirik pada pelindung Wu dan juga Tianxi yang ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup suram. Kemudian Xiaoyan pun berkata pada pelindung Wu, "Orang tua, aku sudah mengatakan bahwa diriku akan mengambil kehidupanmu hari ini juga." Sebuah kabut hitam kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh pelindung Wu dan dia pun menjawab perkataan dari Xiaoyan. Sungguh kata-kata yang arogan. Teknik rahasiamu mungkin secara signifikan bisa meningkatkan kekuatan di dalam tubuhmu, tapi pada akhirnya hal itu memiliki batas waktu. Setelah batas waktu dari teknikmu itu habis, maka kau hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Dan saat itu aku akan membunuhmu. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian menjawabnya, "Sebelum hal itu terjadi, aku memiliki cukup waktu untuk bisa melenyapkanmu dari dunia ini." Pelindungmu hanya tertawa sambil mengatakan, "Sungguh nada yang arogan." Sebuah niat membunuh yang besar kini sama-sama memancar dari dalam tubuh pelindung Wu dan juga Xiaoyan. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan kemarahan ketika melihat satu sama lain. Tepat ketika pelindung Wu baru saja mengambil 2 langkah mundur, ruang yang ada di hadapannya tiba-tiba saja berfluktuasi dan Xiaoyan kini muncul seperti hantu. Pedang berat yang ada di tangannya pun yang sudah dilapisi oleh api hijau kini diayunkan dan akan menghantam tubuh dari pelindung Wu yang ada di hadapannya. Dengan refleks yang cukup baik, pelindung Wu berhasil menghindari serangan dari Xiaoyan itu. Namun energi dari api surgawi berwarna hijau
masih bisa dia rasakan, dan hal ini benar-benar panas serta menyakitkan. Sebuah keringat dingin tanpa sadar telah muncul di raut wajah dari pelindung Wu ketika dia merasakan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan dari api surgawi milik Xiaoyan. Selain itu, pelindung Wu juga mengatakan kecepatan dari bocah ini benar-benar luar biasa setelah menggunakan teknik rahasia. Bahkan diriku tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Setelah bergumam seperti itu, tatapan mata dari pelindung Wu kembali melihat pada Xiaoyan, kemudian dia berteriak, "Aku tidak percaya bahwa kau, seorang generasi muda, bisa membalikkan langit dan bumi. Bahkan Yao Chen saja yang dianggap sebagai orang yang cukup kuat tidak bisa melepaskan diri dari tanganku." Setelah berkata seperti itu, pelindung Wu kemudian membentuk sebuah segel di tangannya, dan rantai-rantai hitam yang sangat banyak kini segera dikeluarkan dari kabut hitam yang telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Hal ini tampak seperti jaring laba-laba yang terbentuk dari rantai hitam. Pelindung Wu kemudian berteriak, "Ratusan jiwa piton, pengunci langit!" Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak rantai hitam itu pun kemudian bergabung, dan kali ini membentuk seekor ular raksasa berwarna hitam. Pelindung Wu kemudian mengayunkan tangannya ke arah Xiaoyan sambil berkata, "Pergilah." Ular piton hitam itu pun dengan cepat bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan sendiri masih terlihat santai ketika melihat serangan dari seorang pelindung Wu. Dan tiba-tiba saja Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam. Dia mengepalkan tangannya dengan erat pada pedang besarnya. Tubuh dari Xiaoyan kemudian bergerak maju sambil berteriak, "Tsunami pemecah api!" Pedang besar yang ada di tangan Xiaoyan kini telah bersinar dengan terang, memancarkan cahaya hijau, dan akhirnya hal itu pun berbenturan dengan piton hitam milik pelindung Wu. Gelombang demi gelombang ini telah terpancar dari benturan keduanya, dan percikan api juga telah menyebar ke segala arah di langit. Ekspresi wajah Xiaoyan masih terlihat gelap dan dingin, yang kemudian dia kembali berteriak, "Teknik gelombang Liu He, 6 nyala api." Sebuah kekuatan yang dahsyat kembali dikeluarkan dari dalam pedang besar milik Xiaoyan, dan hal itu memutuskan beberapa rantai hitam dari ular piton raksasa. Xiaoyan tidak ingin berhenti. Dia kembali memberikan 2 kali pukulan yang sangat kejam terhadap ular piton raksasa itu, dan tiba-tiba saja ular piton raksasa membuka mulutnya. Kabut hitam yang kental kini telah meledak dari dalamnya. Hal itu juga membuat ular piton raksasa berteriak dengan kesakitan. Detik berikutnya, kabut hitam pada ular raksasa ini telah terbakar oleh api surgawi milik Xiaoyan dan berubah menjadi asap putih. Tubuh dari Xiaoyan kembali menghilang, kemudian muncul tepat di hadapan kepala dari ular piton raksasa. Dia segera menyimpan pedang berat ke dalam cincin penyimpanan, dan tangan dari Xiaoyan membentuk sebuah segel sambil berteriak, "Segel pembuka gunung!" Teknik ini pun dengan kejam dilemparkan oleh Xiaoyan pada dahi dari ular piton raksasa. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh rantai di ular piton raksasa ini pun kini telah tercerai berai. Sementara tangan kiri dari Xiaoyan juga telah siap melepaskan serangan yang lainnya, dan kemudian Xiaoyan berteriak, "Segel pembalik lautan!" Dengan mengandalkan kekuatan dari 3 perubahan misterius api surgawi, Xiaoyan bisa melepaskan teknik segel dewa dengan kemampuan yang sangat mengerikan, dan akhirnya diar. Segel pembalik lautan itu benar-benar menghancurkan piton raksasa milik pelindung Wu. Hal ini membuat tatapan mata dari pelindung Wu dipenuhi dengan keterkejutan, karena dia tidak menyangka setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membentuk ular piton raksasa dari rantai hitam, namun hal itu masih bisa dihancurkan oleh seorang bocah yang saat itu dia anggap seperti sampah. Tiba-tiba saja Xiaoyan kembali menghilang, dan detik berikutnya dia telah muncul di hadapan dari pelindung Wu, membuat raut wajah dari orang itu terlihat sangat ketakutan. Tanpa disangka, Xiaoyan mengeluarkan sebuah api teratai dari dalam tangannya, yang kemudian ditekan pada tubuh pelindung Wu sambil berteriak, "Serangan ini adalah untuk guruku. Terimalah kematianmu." Ketika api teratai itu menyentuh tubuh pelindung Wu, tiba-tiba saja dar, sebuah ledakan yang sangat menggetarkan jiwa kini meledak dengan sangat keras. Gelombang api yang sangat mengerikan kini telah tersebar di langit
dan membuat seluruh kota Y ini ditutupi dengan hawa yang sangat panas. Tatapan mata banyak orang yang berada di kota ini melihat dengan penuh ketakutan ke arah langit, dan mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan karena hanya dalam waktu kurang dari 5 menit Xiaoyan sebenarnya telah menghajar Pelindung Wu secara habis-habisan, dan dia hanya mengandalkan kekuatan dari bintang 2 dozongnya. Namun Pelindung Wu yang sudah mencapai bintang 8 dozong masih tidak mampu berkutik di hadapan seorang Xiaoyan. Padahal semua orang mengetahui bahwa kesenjangan di antara setiap bintang dari kelas dozong itu adalah sesuatu yang sangat besar. Dan untuk bisa melawan seseorang yang level bintangnya berada jauh di atasnya, hal itu tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun saat ini semua orang disadarkan siapa Xiaoyan sebenarnya. Orang itu adalah makhluk abnormal yang tidak bisa diprediksi. Ketika melihat gelombang api telah menyebar di langit, kelompok dari Tianxi pun buru-buru kabur dan menghindari gelombang api tersebut. Ekspresi di raut wajah mereka juga telah berubah menjadi sangat jelek, karena kekuatan bertarung dari Xiaoyan yang sangat menakutkan membuat mereka semuanya tidak bisa meremehkan siapa itu seorang Xiaoyan. Tianxi kemudian menoleh dan bertukar pandang pada beberapa tetua dari lembah sungai es yang kemudian berkata, bocah ini sudah memiliki kekuatan bertarung yang sangat mengerikan di usia yang masih sangat muda. Jika hal itu dibiarkan untuk bertumbuh, kemungkinan akan menjadi ancaman terbesar dari lembah sungai es kita di masa depan. Oleh karenanya, bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Di sisi lain, anggota dari klan Y yang menyaksikan pertempuran yang sangat intens di langit, mereka tanpa sadar menghirup nafas dalam-dalam. Terutama hal itu terjadi pada Yesong. Tatapan matanya dipenuhi sebuah ketidakpercayaan, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan yang masih sangat muda memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Hal itu membuat Yesong berkata, tidak heran jika Xinlan saat itu sangat yakin bahwa Xiaoyan bisa menyelamatkan klan Y kita, karena orang itu memang luar biasa. Gelombang api yang sangat mengerikan di langit tiba-tiba saja tersebar, dan orang pertama yang terlihat adalah Xiaoyan dengan pakaian yang masih rapi. Dirinya tidak mengalami cedera sedikit pun. Sementara jauh di depan Xiaoyan ada sosok dari Pelindung Wu yang sudah menderita luka cukup parah akibat ledakan dari api teratai milik Xiaoyan. Kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya juga telah tersebar, dan setelah kehilangan kabut hitam ini, tubuh dari Pelindung Wu terlihat cukup ilusi, dan itu membuat Xiaoyan kemudian berkata, sebenarnya itu adalah tubuh spiritual. Aula jiwa ini memang cukup aneh, bahkan pelindung dari aula jiwa hanyalah tubuh spiritual. Tidak heran jika mereka mengumpulkan banyak jiwa-jiwa dari seluruh tempat di benua Doki ini. Kemungkinan hal itu adalah karena ini. Tatapan mata dari Pelindung Wu terlihat cukup suram, dan tubuhnya saat ini telah menderita cedera yang cukup serius karena api surgawi memiliki efek pembakar jiwa, dan itu membuat seluruh tubuh dari Pelindung Wu dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Namun Pelindung Wu masih dengan cukup heran melihat Xiaoyan. Dia benar-benar terkejut dengan kemampuan bertarung yang menakutkan dan telah ditunjukkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Pada saat pertama kali bertemu, Xiaoyan hanyalah anggota generasi muda yang bahkan belum mencapai kelas Dohuang, dan dia masih terus mengandalkan kekuatan spiritual dari seorang Yao Chen. Namun saat ini, hanya dalam waktu beberapa tahun saja, kekuatan Xiaoyan telah berada di tahap Daozong. Pelindung Wu hanya bisa mengatupkan giginya, kemudian berkata dengan lirih, bocah ini bisa masuk ke aula jiwa 2 kali. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Aku sangat menyesal kenapa aku dulu tidak membunuhnya ketika dia masih lemah. Sepertinya kali ini aku harus segera kembali dan mengirimkan informasi ini, sehingga aula jiwa akan mengirimkan beberapa bantuan untuk segera menuju ke tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Pelindung Wu tiba-tiba saja berbalik, dan dia akan segera kabur dari tempat ini. Namun, ketika Pelindung Wu baru saja melakukan hal itu, tubuhnya terasa ditarik oleh seseorang dari arah belakangnya, yang kemudian sosok dari Xiaoyan kini telah kembali muncul di belakang Pelindung Wu. Dia melemparkan sebuah tinjuan yang sudah dibungkus dengan api surgawi berwarna hijau. Xiaoyan tersenyum, kemudian berkata,
Begitu kabut hitam yang telah melindungi tubuhmu menghilang, maka seluruh ahli dari aulat jiwa hanya setara dengan harimau yang telah kehilangan cakar dan juga taringnya. Dan kau sama sekali tidak menimbulkan sebuah ancaman. Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, raut wajah dari pelindung Wu segera berubah, dipenuhi dengan ketakutan. Dengan refleks yang cukup bagus, pelindung Wu berhasil menghindari tinjuan dari Xiaoyan. Selanjutnya, dia menginjak udara kosong dan buru-buru menjaga jarak dari Xiaoyan. Baru saja melakukan hal itu, raut wajah dari pelindung Wu kembali dikejutkan dengan kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba saja di belakangnya. Hal ini membuat pelindung Wu segera mengeluarkan kabut hitam yang melonjak dari tangannya, dan bayangan-bayangan hitam yang tidak terhitung jumlahnya sekarang juga telah keluar dari dalam kabut hitam itu sambil memancarkan suara pekikan yang cukup tajam. Namun akhirnya hal itu sekali lagi dihancurkan oleh tinju api hijau yang menyala di dalam serangan Xiaoyan. Tidak lama kemudian, tinju milik Xiaoyan ini pun menabrak dada dari pelindung Wu. Hal itu membuat pelindung Wu berteriak dengan sangat keras karena dia merasakan sakit yang luar biasa. Sosok tubuhnya yang ilusi ini telah bergetar dengan cukup hebat, dan ekspresi di raut wajahnya juga telah berubah menjadi putih pucat yang sangat mengerikan. Tubuh dari pelindung Wu yang sudah dilemparkan cukup jauh dengan tinju dari Xiaoyan, tiba-tiba saja dia berteriak dengan panik, "Tetua Tianxi, tolong bantu aku!" Baru saja pelindung Wu berkata seperti itu, sosok dari Xiaoyan sekali lagi muncul di hadapannya, dan Xiaoyan pun tersenyum dengan cukup bengis. Melihat hal ini, raut wajah dari pelindung Wu terlihat sangat ketakutan karena dia bisa melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya telah bersiap untuk memberikan tinjuan kembali pada tubuhnya. Pelindung Wu berpikir, jika sampai tinjuan Xiaoyan kali ini benar-benar mengenai dirinya, maka jiwa dari pelindung Wu pasti akan langsung hancur di tempat ini. Tepat ketika tinjuan dari Xiaoyan diayunkan dan akan menabrak kepala dari pelindung Wu, Tianxi pun muncul dalam sekejap. Dia juga langsung mengepalkan tinjunya dan berbenturan dengan tinjuan milik Xiaoyan. Hal ini menyebabkan gelombang ledakan yang cukup mengerikan segera terjadi di langit. Segera setelah itu, Tianxi pun berkata, "Bocah kecil, kenapa kau memiliki aura membunuh yang begitu kuat?" Melihat hal ini, Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian dia menjawabnya, "Apakah kau sebagai orang tua akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan melakukan pergerakan?" Tubuh dari Tianxi langsung menyambar tubuh dari pelindung Wu dan membawanya pergi untuk menjaga jarak dari Xiaoyan. Setelah itu, pelindung Wu pun berkata, "Tetua Tianxi, bantu aku menangkap bocah ini, dan aulat jiwa akan memberikanmu rasa terima kasih yang besar jika kau mau melakukan hal ini. Sebisa mungkin, tolong tahan bocah itu, dan aku sudah mengeluarkan sinyal. Tidak lama lagi, kemungkinan beberapa ahli dari aulat jiwa akan segera datang ke tempat ini untuk membantu dirimu. Dan saat itu terjadi, maka bocah ini tidak akan pernah bisa melarikan diri." Mendengar ucapan dari pelindung Wu, Tianxi hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya karena dia merasa jika bisa bekerja sama dengan faksi besar seperti aulat jiwa, maka lembah sungai es akan menjadi lebih terkenal lagi. Selain itu, Tianxi juga telah memiliki niat membunuh yang besar terhadap Xiaoyan, dan secara alami dia tidak akan pernah menolak permintaan dari pelindung Wu ini. Sambil tertawa, Tianxi pun berkata, "Pelindung Wu, percayalah, kau bisa mempercayakan hal ini kepada lembah sungai es milikku." Tiba-tiba saja Tianxi melambaikan tangannya dan dia berkata dengan lembut, "Bingxuan, Binghua, bocah ini sedikit aneh, dan kalian berdua harus bergandengan tangan denganku serta menggunakan kecepatan tertinggi untuk bisa melumpuhkan bocah itu." Kedua tetua dari lembah sungai es terlihat cukup terkejut, yang kemudian mereka dengan ragu-ragu menjawabnya, "Tetua Tianxi, di tempat ini ada begitu banyak orang yang menjadi penonton. Bukankah sedikit tidak pantas jika kita bergabung kemudian mengeroyok anggota generasi muda?" Tianxi sambil tertawa dia berkata, "Hahaha, generasi muda. Bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan saja, aku rasa masih tidak akan bisa menangani bocah ini. Dan kemungkinan kalian berdua hanya akan mati. Namun kalian masih berani memanggil bocah itu sebagai seorang dari generasi muda." Ekspresi di raut wajah Bingxuan dan juga Binghua menjadi sangat terkejut karena mereka juga telah mengetahui kekuatan yang mengerikan dari seorang Xiaoyan yang ditampilkan di dalam pertempuran sebelumnya. Hal ini membuat Bingxuan dan juga Binghua
segera menganggukkan kepalanya dan setuju untuk mengeroyok Xiaoyan. Mereka pada akhirnya berpencar dan membentuk sebuah formasi segitiga serta mengunci Xiaoyan yang ada di bagian tengahnya. Ketika melihat hal ini, seluruh orang yang ada di kota Ye, mereka pun saling berkata, orang-orang dari lembah sungai es itu memang tidak tahu malu. Sebenarnya, mereka sebagai generasi yang lebih tua masih bergandengan tangan untuk mengeroyok seorang pemuda. Tetua Tianxi mengabaikan kata-kata ini. Tatapan matanya melihat pada Xiaoyan, kemudian berkata, setelah kau menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi, kekuatanmu memang sangat kuat. Namun, kau masih tidak akan bisa membalikkan situasi hari ini. Jika kau menyerah sekarang, kemungkinan kau masih akan bisa menghindari beberapa penderitaan. Dengan ucapan dari Tetua Tianxi itu, Xiaoyan hanya menanggapinya sambil tersenyum. Selanjutnya, ekspresi di raut wajah Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup serius. 2 orang bintang 7 Daosong dan juga 1 orang Daosong di tahap puncak akan segera memberikan serangan pada dirinya. Barisan seperti ini adalah sesuatu yang cukup kuat. Namun ekspresi di raut wajah Xiaoyan masih saja terlihat tenang. Dia tiba-tiba saja membentuk sebuah segel aneh di tangannya dan suhu yang ada di sekitar Xiaoyan kini telah melonjak secara signifikan. Xiaoyan kemudian dia pun berkata, teknik mengusir api 5 cincin. Karena ini merupakan jurus pamungkas dari Yao Tianhuo, dan Xiaoyan akan menggunakan jurus terkuat ini untuk melawan 3 orang dari lembah sungai es. Sambil membentuk segel di tangannya, tiba-tiba saja sebuah api yang berwarna biru tua kini telah keluar. Karena api ini merupakan api setan laut, dan itu bukan api surgawi. Sebaliknya, merupakan salah satu dari api binatang yang lebih kuat dan telah diperoleh Xiaoyan ketika dia mengumpulkan api binatang saat perjalanan menuju kota Ye ini. Dalam sekejap saja, api biru tua itu kemudian berubah menjadi serigala api biru tua yang tingginya ratusan kaki. Karena teknik mengusir api 5 cincin membutuhkan 5 jenis api demi bisa membentuk 5 roh api yang berbeda, yaitu serigala, macan tutul, singa, harimau, dan juga naga. Ketika 5 jenis roh api itu muncul secara bersama-sama, barulah hal itu bisa membentuk sebuah formasi pengusir api 5 cincin, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Namun saat ini, Xiaoyan hanya bisa membentuk 3 roh menggunakan 3 api surgawi, sementara 2 roh lainnya hanya bisa dibentuk dengan api binatang. Meski begitu, kekuatannya sudah cukup untuk bisa membakar langit dan juga menguapkan lautan. Selanjutnya, Xiaoyan juga mengeluarkan api berwarna putih dari dalam telapak tangannya, dan kemudian api itu pun berubah menjadi macan tutul. Serigala api raksasa dan juga macan tutul raksasa kini telah berdiri di depan Xiaoyan dengan tatapan mata yang ganas. Kedua roh ini langsung mengeluarkan suara raungan ke arah kelompok dari Tianxi, dan hal itu membuat mereka cukup terkejut. Xiaoyan masih belum berhenti, juga mengeluarkan sebuah api berwarna hijau, kemudian api yang tidak terlihat, dan juga api berwarna putih. Karena itu merupakan 3 jenis api surgawi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh udara yang ada di tempat ini berubah menjadi sangat panas. Detik berikutnya, ketiga api surgawi itu pun berubah menjadi roh api singa, roh api harimau, dan juga roh api naga. Seluruh energi alam yang ada di dalam tempat ini menjadi bergejolak dengan kemunculan 3 roh api yang dibentuk menggunakan api surgawi. Bahkan ruang yang ada di langit juga ikut bergetar. Perubahan seperti ini membuat banyak orang yang melihatnya menjadi cukup ketakutan. Mereka semuanya tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan akan mampu mengeluarkan sebuah teknik yang sangat mengerikan seperti ini. Di sisi lain, tatapan mata dari Yao Tianhuo melihat pada Xiaoyan dengan penuh kejutan. Sambil tersenyum, dirinya pun berkata, teknik pengusir api 5 cincin. Tidak disangka bocah kecil ini bisa mempraktikkan hingga tahap seperti ini. Dengan melatih teknik Dao milikku, dia bisa dianggap memperoleh sebagian warisan dariku. Selanjutnya tatapan mata dari Yao Tianhuo melirik pada Tian Xuangxi yang ada di depannya, kemudian berkata, cara yang dilakukan oleh orang-orang dari lembah sungai es memang sangat tercela. Kalian
sebenarnya berani menindas seorang generasi muda dan bahkan mengeroyoknya. Sesuatu seperti itu benar-benar sangat memalukan dan kalian tidak bisa dianggap sebagai sekte besar. Mendengar ucapan dari Yao Tianhuo, Tian Xuangxi hanya bisa tersenyum. Kemudian dia mengatakan, seorang pemenang akan selalu menjadi raja, sedangkan yang kalah, dia hanyalah seorang pecundang. Lembah sungai esku hanya peduli pada hasilnya ketika melakukan sesuatu, dan sebuah proses tidak terlalu penting. Namun, kinerja dari bocah yang bernama Xiaoyan ini sebenarnya telah jauh melebihi harapanku, dan kali ini dirinya tidak akan memiliki keberuntungan untuk kedua kalinya. Tatapan mata dari Yao Tianhuo melihat tajam pada Tian Xuangxi. Bagaimanapun juga, jika sampai orang ini berani melukai Xiaoyan, maka Yao Tianhuo juga tidak segan-segan untuk melenyapkan Tian Xuangxi. Di sisi lain kelompok dari Tianxi, ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup jelek ketika melihat kemunculan dari 5 roh api yang berada di sekitar Xiaoyan. Tianxi pun dengan perasaan yang cukup gelisah, dia pun berkata, "Cepat, kita harus melakukan serangan dan jangan tunda lagi." Bing Xuan dan juga Bing Hua pun menganggukkan kepala mereka setelah mendengarkan instruksi dari Tianxi. Dalam sekejap saja, tangan mereka bertiga membentuk sebuah segel, dan hal itu segera berubah menjadi 2 pedang es yang memancarkan aura dingin ke seluruh tempat ini. Tatapan mata dari Xiaoyan masih terlihat cukup tenang, dan sesekali dia mengangkat alisnya ketika merasakan aura dingin yang cukup tajam bertiup dari arah belakangnya, karena sebenarnya itu merupakan serangan yang menyasar titik vital dari Xiaoyan dari arah belakang. Xiaoyan buru-buru menggerakkan tubuhnya. Roh api serigala dan juga macan tutul kini langsung bergeser ke arah samping dan mengeluarkan suara raungan yang cukup menakutkan. 2 gelombang api tiba-tiba saja keluar dari dalam mulut mereka dan benar-benar menghalangi udara dingin yang berada di belakang Xiaoyan. Tangan dari Xiaoyan ini telah membentuk sebuah segel yang kemudian dia berkata, teknik mengusir api 5 cincin, bentuk formasi. 5 roh api yang berada di sekitar tubuh Xiaoyan tiba-tiba saja mengeluarkan suara auman, dan mereka kini telah berpencar membentuk sebuah formasi segi 5, di mana hal itu telah menutupi area dalam radius 100 meter dari tempat Xiaoyan berada. Tidak lama kemudian, 5 pilar api kini telah ditembakkan dari dalam mulut 5 roh api, dan itu segera bersilangan satu sama lain. Karena ini sebenarnya telah membentuk sebuah formasi besar dengan Xiaoyan sebagai titik tengahnya. Setelah formasi itu terbentuk, sebuah tirai api kini telah turun dari langit dan menutupi ruang dalam radius 100 meter di dalamnya. Tianxi dan juga 2 tetua lainnya kini telah terperangkap di dalam tirai api yang diciptakan oleh Xiaoyan. Perubahan seperti ini membuat ekspresi di raut wajah dari kelompok Tianxi segera berubah. Tubuh mereka pun buru-buru bergerak untuk kabur dari dalam tempat ini. Namun pada akhirnya hanya bisa dengan keras menabrak tirai api dan tidak bisa meloloskan diri dari dalam tempat itu. Tetua Bing Xuan kini merasa gemetaran karena dia tahu bahwa kekuatan mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan formasi ini. Yang kemudian Tetua Bing Xuan pun berkata, "Tetua Tianxi, energi afinitas api di dalam formasi ini benar-benar liar dan ganas. Bahkan doki di dalam tubuh kita rasanya seolah-olah telah ditekan." Mendengar hal ini, wajah dari Tianxi pun berubah menjadi muram dan tatapan matanya yang gelap terus melihat pada Xiaoyan. Yang kemudian Tianxi pun mengatakan, "Kita tidak perlu panik. Terlepas dari berapa banyak taktik yang dimiliki oleh bocah itu, aku rasa dirinya masih tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Oleh karena itu, jangan sampai kita terkecoh dan kehilangan fokusnya." Mendengar ucapan dari Tianxi ini, Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian mengatakan, "Sepertinya ucapanmu itu tidak ada jaminan yang besar." Tangan dari Xiaoyan sekali lagi membentuk sebuah segel, yang kemudian tirai api yang telah menutupi seluruh tempat ini mulai membentuk sebuah riak. Segera setelah itu, sebuah api 5 warna yang cukup cemerlang telah dikeluarkan dari dalam tirai api tersebut. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh formasi ini telah berubah menjadi seperti lautan api yang cukup mengerikan. Mendapatkan perubahan seperti ini, raut wajah dari Tianxi pun berubah menjadi sangat jelek, dan dia bisa merasakan sebuah energi penghancur di dalam nyala 5 api. Karena serangan seperti itu
sebenarnya dibentuk dari 3 api surgawi, 1 jenis api binatang, dan juga 1 jenis api matahari yang misterius. Maka kekuatannya hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Xiaoyan pun mengeluarkan Doqi dari dalam tubuhnya yang kemudian dimasukkan ke dalam tirai api sambil berkata, "Api pengusir membakar langit." Jari dari Xiaoyan kini telah ditunjuk pada kelompok dari Tianzi yang ada di bawah sana, dan api 5 warna yang luar biasa tiba-tiba saja meluncur ke arah mereka, disertai dengan ruang yang menjadi terdistorsi. Melihat serangan seperti ini, ekspresi di raut wajah Tianzi segera berubah-ubah. Sementara Bing Xuan dan juga Bing Hua yang ada di belakang Tianzi, mereka terlihat ketakutan karena kekuatan penghancur yang diluncurkan oleh Xiaoyan itu pasti akan membuat mereka terluka parah. Banyak orang yang ada di kota Ye ini, ekspresi di raut wajah mereka segera berubah ketika melihat sebuah kekuatan besar diluncurkan oleh Xiaoyan dan akan memberikan serangan pada tetua Tianzi dan juga 2 tetua yang lainnya. Mereka berpikir jika serangan Xiaoyan itu mengenai tubuh mereka semuanya, kemungkinan akan langsung dilenyapkan menjadi debu. Banyak orang pada saat ini bisa melihat ekspresi di raut wajah dari Tianzi dan juga 2 tetua dari lembah sungai es telah berubah menjadi sangat jelek. Tiba-tiba saja Bing Xuan pun menelan air ludahnya sendiri. Dengan panik, dia pun berkata, "Tetua Tianzi, apa yang harus kita lakukan?" Tetua Tianzi pun yang juga cukup panik, dia pun menjawab, "Tenanglah, kalian jangan sampai terlihat ketakutan seperti ini. Bocah ini mungkin memang memiliki formasi yang sangat mengerikan, tapi lembah sungai es kita juga memiliki formasi yang cukup kuat. Daya ledak dari bocah ini mungkin memang kuat, tapi hal itu tidak akan bisa bertahan lama. Setelah dia kehabisan waktu dari 3 perubahan misterius api surgawi, maka formasi yang hebat ini juga secara alami akan menghilang. Dan pada saat itu, maka bocah ini akan bisa dibunuh dengan mudah." Setelah berkata seperti itu, dengan ekspresi yang cukup serius, Tianzi pun mengeluarkan aura dingin yang melonjak dari dalam tubuhnya. Hal ini juga dilakukan oleh 2 tetua yang lainnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, aura dingin itu pun memadat dan berubah menjadi cermin es raksasa yang telah melindungi mereka bertiga. Baru saja cermin es raksasa ini terbentuk, serangan 5 api gabungan milik Xiaoyan kini dengan keras menghantamnya, dan hal itu menimbulkan sebuah gelombang ledakan yang cukup mengerikan. Aura panas dari gabungan 5 api kali ini dengan cepat menguapkan cermin yang menjadi pertahanan dari 3 tetua lembah sungai es. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan masih terlihat acuh tidak acuh ketika melihat permukaan cermin sebenarnya telah mencair. Xiaoyan sedikit tersenyum karena dia mengetahui cermin pelindung yang telah dibentuk oleh 3 tetua lembah sungai es itu kemungkinan dia akan bisa bertahan lama di bawah hawa panas dari gabungan 5 api milik Xiaoyan. Pada saat melihat cerminnya telah meleleh, kelompok dari Tianzi pun ekspresi di raut wajah mereka terlihat sangat jelek dan juga dipenuhi dengan ketakutan. Bahkan saat mereka menggabungkan kekuatan dan membentuk pertahanan cermin ini, masih saja tidak mampu bertahan melawan serangan 5 api yang diluncurkan oleh Xiaoyan. Dengan nada suara yang penuh ketakutan, Bing Xuan pun kini berkata, "Tetua Tianzi, jika hal ini terus berlanjut, maka seluruh Doqi di dalam tubuh kita akan segera habis, dan mungkin kita tidak akan bisa bertahan sampai batas waktu dari teknik rahasia bocah ini menghilang." Mendengar hal itu, ekspresi di raut wajah Tianzi segera berubah-ubah karena dia sebenarnya telah salah perhitungan dan sungguh meremehkan kekuatan penghancur dari api 5 warna. Selanjutnya, Tianzi pun berkata, "Pindahkan seluruh kekuatan Sun Es kalian ke dalam tubuhku ketika cermin es itu hancur, dan aku akan menggunakan serangan ini untuk membunuh bocah itu dalam 1 pukulan." Bing Xuan dan juga Bing Hua sebenarnya ragu-ragu, tapi mereka tidak berani membantah apa yang dikatakan oleh Tianzi. Meski sebenarnya kekuatan Sun Es ini adalah perlindungan terakhir yang dimiliki oleh mereka berdua. Tanpa hal itu, serangan kecil saja bisa langsung menghancurkan tubuh mereka. Tidak lama kemudian, sebuah retakan pun telah muncul di cermin raksasa, dan seluruh orang yang berada di dalam kota Ye ini menjadi sangat terkejut ketika menyaksikan pertukaran dari 2 kekuatan yang luar biasa di langit. Khususnya
mereka semuanya terkejut pada seorang Xiaoyan yang masih sangat muda, namun berhasil memberikan tekanan pada 3 tetua lembah sungai es hanya dengan kekuatannya yang berada di tahap Douzong bintang 2. Retakan yang ada di cermin raksasa tiba-tiba saja menyebar dengan cukup cepat, dan banyak orang kini telah mengatakan serangan 5 api itu sebenarnya sangat mengerikan. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 tetua lembah sungai es tidak bisa memblokirnya. Baru saja banyak orang berkata seperti ini, tiba-tiba saja duar, cermin es raksasa itu telah hancur lebur, dan kepingan-kepingannya melesat ke segala arah. Toki yang cukup dingin ini langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Bing Xuan dan juga Bing Hua, dan mereka meletakkan telapak tangan di punggung dari Tianxi. Kekuatan Sun Es dalam sekejap saja kini telah masuk ke dalam tubuh dari tetua Tianxi, dan hal itu membuat kekuatan dari tetua Tianxi kini telah melonjak cukup pesat. Bahkan lapisan-lapisan es kini sebenarnya juga telah muncul di kulit dari tetua Tianxi. Dirinya segera mengangkat tangan yang kemudian menahan gelombang api 5 warna milik Xiaoyan. Sampai-sampai tubuh dari tetua Tianxi kali ini telah terdorong 100 kaki jauhnya. Gelombang kabut putih juga dikeluarkan dari dalam tubuhnya ketika bersentuhan dengan api 5 warna. Sambil menahan kekuatan api 5 warna itu, tatapan mata dari tetua Tianxi melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Bocah, seranganmu akan segera berakhir hari ini." Setelah mengatakan hal itu, sebuah energi yang berwarna biru dan cukup dingin kembali dikeluarkan dari dalam tubuh tetua Tianxi dan memancarkan sebuah kilauan yang aneh. Selanjutnya, sebuah cairan berwarna biru pucat ini telah muncul di hadapan dari tetua Tianxi. Dirinya segera meraih cairan ini, dan kemudian tetua Tianxi membentuk sebuah panah es raksasa yang telah dia tarik sambil berteriak, "Panah Dewa Es!" Kekuatan dingin yang luar biasa kini telah muncul dalam panah Dewa Es itu, yang kemudian dia lepaskan, dan kekuatan api 5 warna yang sebenarnya cukup mengerikan kali ini telah terdorong oleh panah Dewa Es. Ketika melihat hal ini, ekspresi raut wajah Xiaoyan pun segera berubah, karena dia bisa merasakan bahwa panah Dewa Es secara bertahap telah membelah kekuatan dari api 5 warna miliknya. Hal itu membuat Xiaoyan bergumam dengan lembut, Tianxi ini memang layak menjadi ahli puncak kelas Douzong karena dia cukup sulit untuk dihabisi. Setelah mengatakan hal itu, tangan dari Xiaoyan kembali membentuk sebuah segel, dan dalam sekejap saja energi api 5 warna yang ada di dalam formasi ini mulai bergejolak, dan seluruh kekuatan dari formasi itu pun melonjak dari segala arah, kemudian berkumpul di telapak tangan kanan dari Xiaoyan. Tatapan mata dari Tianxi melihat pada Xiaoyan dengan penuh kegembiraan. Segera setelah itu dia berkata, "Bocah kecil, panah ini akan segera merenggut nyawamu. Rasakan panah Dewa Es, penyegel dunia di dalam es." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, panah Dewa Es itu pun melesat dengan membawa kekuatan dingin yang sangat mengerikan. Hal itu membuat ekspresi raut wajah Xiaoyan segera berubah menjadi cukup serius. Namun Xiaoyan tidak ketakutan sama sekali ketika menghadapi serangan dari tetua Tianxi itu. Dia melambaikan tangan yang dengan keras membantingnya ke arah panah berwarna biru. Kekuatan api yang ada di tangan Xiaoyan kini telah berubah menjadi tangan Dewa Api yang seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini? Apakah itu panah Dewa Es milik tetua Tianxi ataukah tangan Dewa Api milik Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.